Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Priyatmoko. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi dengan judul Audit Laporan Keuangan. Audit keuangan. Audit keuangan atau lebih tepat disebut sebagai audit laporan keuangan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik mengenai penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya termasuk pemerintah, apakah telah disajikan sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mendapatkan jaminan keyakinan tentang apakah laporan keuangan yang disusun secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material baik karena penipuan atau kesalahan sehingga memungkinkan para auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Jenis-jenis audit secara umum: 1. Audit internal, 2. Audit eksternal, 3. Audit keuangan, 4. Audit strategis, operasional, dan TI. Tahapan audit laporan keuangan pada bisnis. 1. Tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan inherent risk, suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo atau asersi tentang saldo akun. 2. Pengujian informasi. Dalam melakukan proses ini harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang auditor sehingga kecurangan-kecurangan dapat dihindari dan hasil pengujian dan data informasi bersifat objektif dan tepat sasaran. 3. Mendapatkan hasil. Di langkah ini auditor bertugas untuk memeriksa risiko material dari perusahaan, maka akan terlihat jika ada kesalahan laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Setelah itu auditor mengklarifikasi ulang. 4. Menyusun hasil evaluasi. Langkah terakhir adalah menyusun hasil evaluasi berupa laporan. Nantinya laporan ini akan diserahkan ke pihak perusahaan yang menunjukkan auditor tersebut. Cara kerja auditor. 1. Mencari informasi awal untuk bagian yang akan diaudit. Hal tersebut penting dikarenakan auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang audit seperti prosedural, cara kerja, catatan atau laporan yang digunakan sehari-hari, dan hierarki jabatan. 2. Tinjauan dokumen dan persyaratan lain berkaitan dengan audit. Karena apabila auditor melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang akan berkaitan audit akan mengetahui proses-proses penting yang dapat ditelusuri lebih jauh dan hal tersebut merupakan faktor penting kesuksesan audit. 3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci. Seluruh kegiatan audit internal harus direncanakan dari awal dan harus diinformasikan kepada seluruh audit. 4. Membuat audit checklist daftar pertanyaan audit. Dibuatkan audit checklist untuk mempermudah auditor dalam mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan dan menjadi pedoman audit untuk mempersiapkan diri sebelum audit. 5. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan auditor harus teliti dan rajin untuk memeriksa audit. Cara melakukan audit. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor melakukan beberapa cara dalam melakukan pengauditan, yaitu 1. Meminta dokumen yang dibutuhkan. 2. Mempersiapkan rencana audit. 3. Menentukan jadwal rapat terbuka. 4. Melakukan kerja lapangan. 5. Menyusun hasil laporan. 6. Menyiapkan rapat penutupan. Jenis berkas audit. File audit permanen berisi informasi yang terus berkelanjutan dan relevan untuk masa depan. Informasi seperti anggaran dasar, perjanjian pinjaman, sewa,
dokumen yang terkait dengan pengendalian internal, catatan kebijakan akuntansi yang diikuti, pengamatan signifikan atas audit sebelumnya. Harus dicantumkan dalam audit file permanen. Isi berkas audit permanen. 1. Salinan yang dilegalisir dari Memorandum of Association, anggaran dasar untuk perusahaan dan akta kemitraan untuk firma kemitraan. 2. Salinan semua perjanjian, kontrak penting, dan dokumen lainnya. 3. Informasi tentang perusahaan. 4. Rincian tentang perusahaan induk dan anak perusahaan. 5. Daftar direksi. Tujuan audit laporan keuangan. 1. Memastikan kelengkapan, memastikan transaksi yang terjadi di perusahaan sudah dicatat dan dimasukkan ke jurnal. 2. Memastikan transaksi didokumentasikan dengan baik, jumlah tepat, dan pengklasifikasian sudah sesuai dengan jenis transaksi. 3. Memastikan eksistensi semua transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan kejadian sebenarnya. Cukup sekian materi audit laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.